Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa sehat ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kami di sini, saya Susi Santi dan Pak Agus akan menyampaikan secara kolaborasi tentang pemahaman dari diseminasi budaya positif. Dari itu Bapak Ibu tidak lupa kita ya, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, di sini kami berdua akan menyampaikan secara kolaborasi diseminasi budaya positif. Untuk itu, untuk pertama kali yang akan menyampaikan materi diseminasi budaya positif ini, kami persilakan kepada Pak Agus. Kepada Pak Agus dipersilakan. Oke, terima kasih Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Salam dan bahagia. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang kami banggakan Bapak Ibu guru hebat SMP 15 Dumai. Baik Bapak Ibu, izinkan saya dan Ibu Susi Susanti pada pagi hari ini untuk mendiseminasikan kegiatan budaya positif. Oke, di sini saya dan Ibu Susi akan mendiseminasikan materi tentang budaya positif, di mana di dalam kehidupan kita, di dalam pendidikan khususnya, kita harus berbudaya positif. Sebelum kita ke materi ini lebih jauh, izinkan saya bertanya kepada Bapak Ibu guru tentang yang ada di depan. Di sini ada tulisannya budaya positif. Nah, menurut Bapak Ibu semua, ketika Bapak Ibu mendengar kata-kata budaya positif, apa yang tergambar atau terpikirkan oleh Bapak Ibu? Apa yang dimaksud budaya positif itu sendiri? Ya, ini berperilaku atau kebiasaan yang baik. Ada lagi Pak Ismail yang sudah berpikir? Bapak Ibu, berperilaku dan bersikap yang baik, kemudian kebiasaan, ada lagi karakter. Ya, baik, betul Bapak Ibu, budaya positif itu adalah kebiasaan, sikap, kemudian karakter kita, bagaimana kita menempatkan diri, khususnya terhadap peserta didik. Karena kita di sini, kita hadir di sekolah ini sebagai pendidik adalah untuk peserta didik. Bagaimana peserta didik kita itu ke depannya bisa berjalan sesuai dengan keinginannya mereka masing-masing. Dalam tanda kutip, bukan keinginan kita. Kita hanya mengarahkan, tetapi penentu segalanya adalah peserta didik itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk ke materi, ada kesepakatan kelas yang mungkin bisa kita sepakati bersama. Itu yang pertama, mengikuti kegiatan sampai selesai. Setuju? Setuju. Kemudian yang kedua, menghargai teman yang sedang berbicara. Setuju? Yang ketiga, mengangkat tangan jika ingin menyampaikan pendapat. Oke. Dan yang terakhir, izin keluar ruangan paling lama 10 menit. Setuju Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan karena kesepakatan kelas kita sudah selesai. Dan tentang kesepakatan kelas ini nanti akan masuk ke dalam materi diseminasi disiplin positif. Nah,
Tujuan diskusi pada pagi hari ini itu bagi penyaji sendiri, bagi saya dan Ibu Susi adalah dapat menyampaikan pembelajaran dari penerapan konsep inti dari modul budaya positif serta pemahaman mengenai konsep-konsep inti dalam modul budaya positif. Nah, bagi sekolah itu ada dua. Yang pertama, memperhatikan pemahaman dan pengalaman dalam menerapkan kepada rekan-rekan. Dan yang kedua, mengimplementasikan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif di lingkungan kelas, di mana nanti setelah kita selesai dalam budaya positif ini, materi budaya positif ini, nantinya diharapkan Bapak Ibu dapat menerapkannya di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Sekarang coba Bapak Ibu amati sekolah kita ini bagaimana suasananya. Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Ini kita bayangkan, kita amati, ini adalah hal yang terjadi di sekolah kita. Kira-kira dari Bapak Ibu siapa yang akan menjawab pertanyaan pemantik yang sudah disiapkan? Coba amati lingkungan sekolah kita, bagaimana suasananya. Kemudian bagaimana murid-murid saling berinteraksi, bagaimana guru menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik antar murid. Ya, Bu Zerni, silakan Bu Zerni. Kita menjawab pertanyaan pemantik berdasarkan data saja, Ya. Atau Berdasarkan pertanyaan gambar ini hanya pemanis saja, Bu. Iya. Iya, yang terjadi di sekitar kita ketika kita berada di sekolah. Seperti Bu Zerni sendiri mungkin kan sudah lama berkecimpung di SMP Negeri 15. Mungkin banyak pengalaman, banyak yang sudah diamati dan sudah tahu bagaimana menyelesaikan permasalahan atau konflik antar murid. Mungkin Bu Zerni bisa memberikan gambaran. Oh ya, silakan Bu. Boleh? Biar dengar. Masalah di belakang dekat Pak Olwan ada kecil suaranya. Baiklah teman-teman semua, saya mencoba menjawab pertanyaan pemantik dari apa yang didapatkan oleh Pak Agus. Pertanyaan pertamanya, coba amati lingkungan sekolah Anda sendiri ini, bagaimana suasananya? Boleh. Kalau menurut dari pengalaman saya, selama ini Bapak Ibu, lingkungan sekolah kita ini suasananya menurut saya sudah bagus, ya sudah bagus. Itu tergantung sekarang bagaimana kita menyikapi anak-anak kita. Kalau lingkungan itu biar bersih, yang kitanya lah yang menyikapi anak-anak kita bagaimana supaya lingkungan kita bisa terjaga tetap bersih. Untuk lingkungan kita yang ramah-tamah itu juga dari kitanya lah Bapak Ibu. Jadi saya simpulkan kalau untuk lingkungan itu kita lah dulu yang memberi contoh yang baik kepada anak kita tunjukkan, kita praktekkan. Karena anak kita sekian ratus anak ya, itu melihat kita. Bukan hanya gerak tubuh kita, tapi tata krama kita, sopan santun kita yang mereka copy setiap harinya. Jadi baik di luar lingkungan sekolah ataupun di dalam kelas, kita Bapak Ibu lah yang menjadi modelnya untuk mereka untuk bersikap
Jadi apa yang mereka dapat sehari-hari di sekolah itu yang akan mereka bawa keluar dan di lingkungan rumahnya sendiri dengan orang tuanya. Saya kira itu pertanyaan pertama yang bagus. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Zerni yang sudah memberikan jawabannya terhadap pertanyaan yang ada. Berarti dari jawaban Ibu Zerni tadi dapat kita rangkum, dapat kita simpulkan bahwa lingkungan sekolah SMP Negeri 15 ini sudah nyaman, sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan untuk menyikapi hal-hal yang terjadi itu kembali ke diri kita lagi. Bagaimana kita mengaplikasikannya di lapangan, bagaimana kita mengaplikasikannya di kelas, bagaimana sifat dan sikap kita terhadap sesama itu juga menjadi contoh untuk peserta didik kita ke depannya. Dan terima kasih kepada Ibu Zerni. Mungkin yang kedua akan dijawab oleh Ibu Sumi. Kepada Ibu Sumi kami silakan. Baik, terima kasih Bapak Pak Agus selaku calon guru penggerak kita bersama Ibu Susi yang saat ini sedang berkolaborasi. Menanggapi pertanyaan pengantin untuk amati sekolah Anda sendiri, bagaimana suasananya, kemudian bagaimana berinovasi saling berinteraksi, dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan atau konflik di antara murid. Baik, menurut saya kalau suasana sekolah, tentu suasana sekolah itu tidak selalu mulus, tidak selalu menyenangkan, karena tidak semua jalan itu mulus-mulus saja, tapi ada hal-hal terjadi yang harus kita lalui. Itu kalau suasana sekolah. Tapi kalau kita berbicara secara umum, sepanjang perjalanan proses dari awal hingga saat ini, sekolah kita ini termasuk sekolah yang sudah kondusif, karena konflik-konflik yang terjadi terutama di tahun-tahun ini itu minim sekali. Itu kalau di suasana sekolah. Kemudian siswa-siswi kita juga berinteraksi secara baik, mereka tidak melakukan bullying terhadap sesama, tidak membeda-bedakan antara perbedaan agama, suku dan lain-lainnya. Itu tuh yang kita terjadi. Keadaan sekolah itu sangat nyaman dan harmonis dari sisi itu. Kemudian bagaimana guru menyelesaikan ketika ada konflik? Konflik pasti terjadi, tidak pernah mulus lah, tidak pernah selalu mulus lah kalau dalam suatu suatu lembaga, terutama lembaga pendidikan. Cara menyelesaikannya, kalau saya melihat ada sebuah proses yang panjang, cara guru, bapak ibu guru menyelesaikan konflik. Dari awal-awal dulu, mungkin kita memfokuskan diri pada pemberian sanksi kepada siswa, terutama kepada siswa yang bermasalah atau yang berkonflik. Nah, itu tidak membawa atau belum membawa hasil yang maksimal, karena siswa akan mengulangi lagi hal yang sama. Nah, itu tahap awalnya ya, kalau menurut saya. Lalu berproses lagi kita menggunakan namanya poin. Jadi siswa yang bersalah kita berikan poin sehingga poinnya berkurang, dan itu pun belum memberikan gambaran yang atau capaian yang kita harapkan. Nah, beberapa tahun ini, terutama 2 tahun ini, alhamdulillah Bapak Ibu guru, saya dari pengamatan saya dan saya lakukan sendiri juga, ini lebih kepada memberikan tidak terfokus kepada sanksi, tapi memberikan pemahaman kepada siswa apakah yang dilakukannya itu sebuah kesalahan atau kesalahannya dalam bentuk seperti apa. Lalu kita memberikan kesempatan kepada siswa kita untuk menganalisis atau membaca dirinya seperti apa dan memberikan kesepakatan apa yang harus mereka lakukan untuk memperbaiki dari apa yang tidak seharusnya dilakukan. Itu kalau menurut saya. Kemudian saya lihat juga ada beberapa bapak ibu guru yang sudah menerapkan segi 3 restitusi. Itu harus diterapkan di dalam kelas, karena kita juga di dalam proses observasi juga sudah ada
Bapak Ibu gurunya juga tidak merasa stres menghadapi siswa-siswa kita saat ini. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk Ibu Sumi. Oke, baik, terima kasih Bu Sumi atas jawaban yang sudah diberikan, sangat jelas dan padat dari jawaban yang Ibu Sumi jelaskan. Karena apabila kita menginginkan suasana yang kita harapkan nyaman dan tenang, itu pasti memiliki tantangan tersendiri. Nah, di tantangan itulah kita bagaimana mengaplikasikannya dan juga untuk menyikapi menyelesaikan suatu permasalahan konflik antar murid. Tadi ada Ibu Sumi jelaskan, di situ ada sanksi, poin, beserta kita bisa menyelesaikannya dengan segitiga restitusi. Terima kasih Bu Sumi, dan semua itu pasti akan terjadi apabila kita saling berkolaborasi dan kerjasama yang aktif. Dapat di 17 Agustus ini sendiri bisa kita lihat, bisa kita amati suatu kerjasama yang baik. Contohnya dalam perlombaan panjat pinang, itu yang bersama saja, yang saling bekerja sama sulit untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Tetapi dengan semangat yang pantang menyerah, itu akan mereka dapatkan sesuai dengan harapan yang sudah digambarkan. Baik, terima kasih. Kita lanjut. Kita masuk ke ice breaking. Sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Di sini ada tulisannya tepuk semangat. Tetapi saya mau mengalihkan ice breaking ini ke permainan. Ada namanya permainan tangkap ganjil genap. Nah, sekarang Bapak Ibu silahkan berpasangan. Silahkan berpasangan. Ibu-ibu dengan ibu-ibu, bapak-bapak dengan bapak-bapak. Kalau nanti ada sisa satu boleh Bu. Iya. Oke. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk dapat berdiri dan mencari pasangan masing-masing. Ya. Ya, sekarang kita akan bermain tangkap ganjil genap. Oke, sekarang silakan yang sudah mendapatkan pasangan, silakan disepakati siapa yang ganjil dan siapa yang genap. Ya, silakan disepakati siapa yang ganjil dan siapa yang genap. Dalam permainan ini ada 3 level. Dan nanti kita mulai dari level yang terbawah. Oke. Pak Olo mungkin boleh dengan Ibu Zerni. Bu Zerni boleh dengan Pak Olo. Ya. Pak Olo kondisi perut aman? Aman. Oke, silakan. Iya. Iya. Ibu Zerni yang boleh dekat Pak Olo. Bisa. Oke, sudah disepakati. Ibu yang ganjil siapa? Oke, yang ganjil. Nah, sekarang posisi tangannya seperti bersalaman, tetapi tidak menyentuh. Bersalaman bukan salam 2, tapi salam 1, tapi tidak menyentuh. Seperti ini Bapak Ibu, seperti ini. Ya. Jadi, ketika saya menyebutkan angka ganjil, contoh ganjil itu 1, 3, 7 dan seterusnya. Ya. Setelah saya menunjukkan angka ganjil, yang ganjil menangkap tangan yang genap. Ya, ada 3 level. Ini tangan 1. Ya, ketika saya menyebut genap, berarti yang si genap menangkap yang ganjil. Oke. Iya, bisa ditarik. Tetapi tetap di tempat, tidak ditepuk, tapi ditangkap.
Nah, permainan ya bukan melihat tangan, tetapi saling bertatapan mata. Oke. Saling bertatapan mata. Jangan ya. Oke, siap, kita mulai. Silakan konsentrasi. Oke. Kalau saya sebutkan angka ganjil, ganjil yang menangkap genap. Dan genap silakan menarik tangannya. Dan kalau saya bilang genap, genap yang menangkap ganjil. Oke? Konsentrasi. Sembilan. Oke, kita ulang sekali lagi di level yang bawah. Kita ulang, konsentrasi. Empat. Oke, kita masuk ke level yang level yang agak tinggi. Angkanya adalah ratusan. Jadi ketika saya menyebut angkanya sambil dimainkan konsentrasinya. Siap? Siap, konsentrasi. 123. Oke, ibu-ibu dan bapak-bapak saling bertatapan mata. Ibu-ibu saling fokus di kamarnya masing-masing. Sekarang fokus ke mata temannya. Fokus ke mata temannya. Ayo. Ingat Bapak Ibu, bersalaman tetapi tidak menyentuh. Seperti ibu kepala sekolah itu terlalu jauh, jadi gampang menghindari. Oke, kita mulai. 139. Oke, baik. Luar biasa, konsentrasinya masih bermain. Konsentrasinya masih bagus. Oke, level terakhir. Level terakhir. Ibu Eti. Oke, kita masuk ke level terakhir. Dan ini adalah hasil dari penjumlahan yang saya sebutkan. Ya, contohnya 1 tambah 1 2, berarti itu adalah genap. Genap menangkap yang ganjil. Oke, level terakhir. Konsentrasi. Oke, lihat mata pasangannya. Lihat mata pasangannya, jangan melihat ke bawah. 12 ditambah 3. Ibu Sumi langsung menangkap Diva. Oke, sekali lagi. Oke, ya terakhir. Konsentrasi. 20 ditambah 20. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu atas konsentrasinya. Itu adalah sedikit permainan ganjil genap, tangkap ganjil genap. Itu adalah suatu konsentrasi yang kita mainkan
dan berkolaborasi sesama pasangan. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Oke, baik. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai pendidikan dan pengajaran. Sekarang arti dari pendidikan. Pendidikan adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia secara menyeluruh, baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun karakter. Itu adalah arti dari pendidikan itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, untuk pendidikan dan pengajaran itu adalah suatu hal yang terpisah, tetapi tetap di satu lingkaran karena memiliki arti dan maksudnya masing-masing. Sedangkan pendidikan itu sendiri maksudnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, inilah yang disimpulkan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi di sini kita sebagai pendidik, fungsi kita adalah mendapatkan dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan untuk peserta didik kita nantinya. Oke, di sini ada gambar apa Bapak Ibu? Ya, di sini ada petani, ini ada padi, kebun karet tidak ada Pak. Oke, baik, ini adalah seorang petani dan ini adalah padi. Kira-kira ada tidak ini hubungannya dengan pendidikan Bapak Ibu? Siapa Bapak Ibu yang bisa menyimpulkan kenapa seorang petani bisa diibaratkan sebagai pendidik? Hubungannya dengan pendidikan. Petani tanam padi. Padi itu kan makin tinggi dan makin berat ke atas, jadi makin merunduk. Jadi mungkin itu salah satu pendidikan karakter, makin berisi, makin tak sombong, makin merendah hati. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Lina. Filosofi dari padi semakin tinggi, semakin berisi. Ibaratnya manusia semakin berilmu, semakin berkarakter. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Oke, Ibu Uni. Petani di sini itu ibaratnya adalah seorang guru, sedangkan sawah itu adalah anak didik kita. Jadi ibaratnya kitalah yang mengelola anak kita mau seperti apa, mau nanti hasilnya bagus, tentu akan dipupuk dan diberikan perawatan yang baik. Begitu pula dengan anak didik kita, jika kita ingin menghasilkan output yang baik, tentu kita juga akan memfasilitasi anak-anak didik kita ketika dalam pembelajaran dengan baik. Mungkin itu. Terima kasih. Sambungan dari Umi ya. Dari hasil dari seorang pendidik guru itu kita harus melihat juga dari bentuk apa, gimana bentuk bibitnya. Yang pertama kita harus melihat dari tekstur tanahnya, kemudian bibitnya juga harus kita pilih, berarti dari kita dan juga dari bentuk orang tuanya. Tapi di sini karena sudah lahannya misalnya tidak bisa kita pilih sama sekali, otomatis kan bibit. Nah, bibit itulah yang harus kita yang sampaikan oleh Umi tadi. Begitu untuk penambahannya. Tambah bagus, tambahan. Tambahan nih Pak. Kalau saya simpel saja Pak, melihat gambar ini Pak. Jangan malu jadi seorang petani. Pesannya untuk anak kita,
Karena petani itu adalah pekerjaan yang mulia. Dia memberikan makanan beras untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Dari gambar yang kita lihat, bisa saya pahami bagaimanapun bibitnya dengan kalau dirawat dengan baik, dipupuk dan dijaga, insya Allah hasilnya akan baik. Begitu juga ketika kita sebagai guru, kalau kita terus memberikan hal yang terbaik untuk siswa kita, memberikan pengajaran yang ikhlas, insya Allah siswa kita akan dapat memperoleh pembelajaran itu dengan baik, walaupun mungkin sekarang belum teraplikasikan oleh mereka dengan baik, tapi yakinlah suatu saat mereka akan mengaplikasikannya dan mengenang kita. Itu aja. Terima kasih untuk ibu-ibu semua. Silakan berikan tepuk tangan yang luar biasa kepada ibu-ibu hebat SMP 15. Baik, dari jawaban beberapa rekan guru tadi dapat kita simpulkan dan kita gambarkan, dan ini juga menurut Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara, kita seorang pendidik, seorang guru, kita adalah ibarat seorang petani, di mana sekolah ini ibaratnya adalah sawah. Sekolah inilah sawah kita, Bapak Ibu, tempat kita bekerja, tempat kita mengais rezeki. Dan padi ini adalah benih atau bibit yang timbul dari seorang murid. Jadi kita, bagaimana kita bisa mewujudkan dan menghidupkan padi ini menjadi padi dengan kualitas super, itu tergantung kita sebagai pendidik. Mau kita kasih dia pupuk, mau kita siram, itu tergantung kita semua. Jadi seorang petani itu, seorang pendidik itu adalah diibaratkan seorang petani yang bisa mewujudkan tumbuhannya sesuai dengan harapannya, seperti itu. Dan kita masuk kedua, yaitu tentang pengajaran. Pengajaran adalah memberikan ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Ini adalah pengajaran. Nah, pengajaran itu berada di lingkaran yang paling dalam, sedangkan pendidikan itu berada di lingkaran yang paling besar. Kenapa? Pendidikan itu skopnya lebar dan luas, sedangkan pengajaran itu berada di dalam pendidikan. Bagaimana kita mengajar, bagaimana kita menyampaikan suatu materi terhadap peserta didik, itu kembali ke diri kita masing-masing. Dan pendidikan itu adalah yang mengajarkan bagaimana cara pengajaran yang baik. Nah, sekarang kita masuk ke pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Mungkin di sini agak blur, tetapi sini coba saya bacakan saja. Di sini yang pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Itu yang pertama, pendidikan itu pusat pada anak, atau biasa kita sebut among murid, yang dimana artinya pendidikan harus berpusat pada kebutuhan dan potensi anak. Jadi pendidikan itu dan pengajaran kita harus berpusat kepada anak, memberikan sesuai dengan karakter anak tersebut masing-masing. Nah, sebagai guru kita itu adalah fasilitator yang membimbing dan menuntun anak dalam proses belajar, bukan pendikte pengetahuan. Banyak yang kita lakukan selama ini, kita sebagai pendidik, kamu harus seperti ini, kenapa kamu ini saja tidak bisa? Ini kan mudah, itu menurut kita. Tetapi dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru yang masih berpikiran seperti itu masih
kurang baik, dan yang betul adalah kita memfasilitasi dan membimbing serta menuntun peserta didik tersebut. Yang kedua, pendidikan yang merdeka. Pendidikan yang merdeka itu adalah membebaskan anak dari paksaan dan tekanan. Guru membimbing anak untuk berpikir kritis, mandiri, dan bertanggung jawab atas pilihannya, bukan pemberi beban belajar yang berlebihan. Mungkin di sini kita bisa sama-sama mengulas ke belakang. Pembimbing untuk berpikir kritis. Kita sebagai guru adalah pembimbing, bukan pemberi beban. Mungkin itu dapat kita garis bawahi. Kita sebagai guru bukan memberikan beban yang berlebihan kepada anak. Kita sudah tahu kemampuan anak tersebut tidak mampu di level tersebut. Kita seharusnya bisa menurunkan pola belajarnya. Dan yang ketiga, pendidikan yang berkarakter atau budi pekerti, di mana bukan hanya tentang pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter dan budi pekerti yang luhur. Sedangkan guru itu sendiri adalah menjadikan iman yang bermoral, menjadikan insan yang bermoral, berkarakter mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab dan sosial, bukan berorientasi pada nilai akademis. Kita sebagai guru itu tidak boleh berpotensi terhadap nilai-nilai saja, tetapi kita menjadikan insan yang bermoral. Itu tugas guru sebetulnya. Dan yang keempat adalah pendidikan yang seimbang atau kodrat dan cipta, menyeimbangkan pengembangan kodrat atau potensi bawaan dan cipta atau kemampuan berkarya anak. Sedangkan guru itu sendiri mendorong anak mengembangkan potensi diri secara optimal, bukan selalu pesimis. Kita tidak boleh pesimis terhadap peserta didik kita. Contohnya kita tidak boleh dia kan nggak bisa, kita coba aja sama yang lain. Kita harus mencoba terlebih dahulu kepada peserta didik kita, sehingga kita bisa mendorong anak mengembangkan potensi diri secara optimal. Dan yang terakhir, pendidikan yang menyenangkan atau asik, asah, dan asuh. Potensi belajar mengajar harus menyenangkan dan tidak membosankan. Sedangkan guru memberi semangat dan sukacita, bukan paksaan dan tekanan. Nah, ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Oke, sekarang kita masuk ke budaya positif itu sendiri. Budaya positif itu adalah nilai-nilai kepercayaan dan kebiasaan yang membangun komunitas yang produktif, aman, dan menyenangkan. Di mana budaya positif itu kita harus menciptakan suasana. Yang pertama, wajib menyenangkan. Yang kedua, membangun tanggung jawab pada individu. Yang ketiga, mendorong rasa hormat antar sesama. Dan yang keempat, memicu semangat. Ini adalah suasana yang harus kita terapkan pada penerapan budaya positif nantinya. Dan konsep inti budaya positif adalah yang pertama yang kita harapkan di dalam diri kita, terutama pengajar, dan dapat kita terapkan ke peserta didik. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ini adalah konsep-konsep inti dari budaya positif yang nantinya akan kita terapkan. Pembelajaran paradigma baru sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi,
Ini pembelajaran berdiferensiasi adalah cara yang menurut kita itu tepat untuk menyelaraskan materi kita terhadap beberapa karakter peserta didik kita di dalam kelas, sehingga murid belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu, dari penyampaian saya tadi terhadap pengantaran budaya positif, maksud dan tujuan saya di sini bukan memberikan pengajaran kepada Bapak Ibu. Kami di sini hanya mendiseminasikan dan saling berbagi praktik baik. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami juga siap untuk menerima kritik dan saran dari Bapak Ibu. Karena kami berkolaborasi, dari saya mungkin cukup, dan nanti materi selanjutnya akan disambung oleh Ibu Susi Susanti. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam dan bahagia. Oke, Bapak Ibu, terima kasih kepada Pak Agus karena telah menjabarkan beberapa materi. Nah, baik itu saya akan melanjutkan materi budaya positif yang akan dilaksanakan di sekolah. Untuk itu, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, kita beri hapus jempol dulu lah kepada Pak Agus karena dari tadi ya sudah bagus memberikan materi. Kita beri tepuk jempol ya Bapak Ibu. Sebetulnya Bapak Ibu sudah tahu tepuk jempol? Sudah tahu ya? Sudah tahu ya? Oke, seperti ini. Tepuk jempol. 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 Bagus. Bisa ya tarik ya dari bawah ya? Bagus. Bisa ya Bapak Ibu ya? Oke. Oke, bisa ya? Beri tepuk jempol kepada Pak Agus. Jempol. Jempol. Bagus. Oke, terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru. Izinkan kami untuk menyampaikan pemahaman tentang diseminasi budaya positif. Nah, sebelum saya mulai untuk materi selanjutnya, untuk itu kita mulai ice breaking dulu ya Bapak Ibu supaya lebih semangat lagi. Untuk ice breaking ini Bapak Ibu diharapkan mengambil kelompok masing-masing satu lorong ini aja. Diharapkan Bapak Ibu untuk berdiri. Semua Bapak Ibu di lorongnya pegang pundak temannya. Oke. Ah? Ke depan sedikit. Oke, satu lorong. Oke, Bapak-bapak. Boleh buat bertiga aja. Bapak-bapak di sini. Bapak-bapak di sini sebelah kiri. Bu Teguh di belakang Bu Linda. Oke. Pak. Saya boleh minta follow? Boleh. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Oke, 1, 2, 3.
mulai. 1. Siap-siap. Mau pakai mana? Tangan di mana? Di sini video. Habis muda kalau bersama serta nanti. Itu pakai kawan. Di depan di pinggang. Di depan di pinggang. Oke. Oke. Tunggu. 1. Besok ya. Oke. Ready? Sama lurus dulu. Ready? Konsentrasi. Oh, belakang dulu sini. Ya, mundur 2 langkah. Mundur 2 langkah. Oke. Semangat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat luar biasa. Oke, siap? Oke. 1, 2, 3. Kanan kiri kanan. Sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa semangatnya Bapak Ibu. Ya. Oke. Oke, Bapak Ibu ya. Kita mulai Bapak Ibu ya. Oke, udah ready? Ya, kita ngomong materi lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut ya, materi selanjutnya yaitu miskonsepsi tentang teori kontrol. Sebelumnya apa itu miskonsepsi? Ada yang tahu? Kesalahpahaman tentang teori kontrol. Nah, di sini ada 4 ya. Menurut Dr. Willy ya, miskonsepsi tentang teori kontrol ini yang pertama ilusi guru untuk mengontrol murid. Ya, untuk mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berpihak memaksa. Nah, untuk ilusi yang pertama, Bapak Ibu, ilusi guru untuk mengontrol murid ini menurut Dr. William terhadap teori kontrol miskonsepsi ini yaitu kita sebagai guru sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Ya. Nah, tetapi kontrol murid itu berada di diri pada murid tersebut. Ya, harus ada dorongan pada dirinya sendiri. Nah, sementara yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Seperti apa? Nasihat yang kita berikan kepada anak murid. Nah, itu pun tidak bisa kita nasihatnya itu terlalu banyak. Beri nasihat terus. Nah, maka itu siswa akan ketergantungan. Sehingga ketergantungan membuat siswa itu tidak menjadi mandiri. Ya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, itu pun ya penguatan karakter tersebut. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berpihak memaksa. Jadi tidak semena-mena ya, bahwa kalau dewasa memaksa kepada ya rendah atau guru memaksa kehendak murid ya. Apalagi kita sekarang sudah tahu bahwa kita menggunakan kurikulum merdeka, tidak memaksa kehendak guru lagi, tetapi belajar sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, Bapak Ibu. Oke, selanjutnya, nah di sini ada membuat paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Apa yang pertama? Yang pertama adalah realitas kebutuhan kita sama. Ya, kalau teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melibatkan hal yang sama. Nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kalau yang stimulusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara yang teori kontrolnya
kan Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Selain kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus yang memaksa Anda pada saat bukan gagal. Kita yang teori kontrolnya kita harus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, kalau stimulus responnya model berpikir memang atau kalah, ya. Kalau teori kontrolnya model berpikir menang. Oke, Bapak Ibu, itulah respon kependekatan dengan teori kontrol. Lanjut, disiplin positif. Bapak Ibu, sepertinya tidak asing lagi dalam bahasa disiplin positif. Ya Bapak Ibu ya, kita pun sudah melaksanakannya. Nah, apa itu disiplin positif? Itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, di sini siapa bisa mencontohkan beberapa contoh disiplin positif? Oke Bapak Ibu, di sini siapa yang bisa mencontohkan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah contoh dari disiplin positif? Boleh berbagi pada Bapak Ibu? Saya persilahkan. Yang pernah Bapak Ibu lakukan? Oke, boleh Bapak Ibu. Yepi. Seperti tadi kita katakan kelas datang pada waktu, tempat kerja pada waktu. Terima kasih Bu Yeti, beri aplausnya Bapak Ibu. Selanjutnya ada yang ingin menambahkan Bapak Ibu? Oke. Kita sedikit menambahkan kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar. Maksudnya di dalam kesepakatan belajar itu ketika belajar misalnya agama, kamu harus sholat zuhur, ketika selesai azan langsung menuju aula untuk melaksanakan sholat zuhur. Jadi kesepakatan belajar juga. Oke, Bu Fitri silakan. Bu Fitri mengatakan disiplin positif yang terapkan kepada anak-anak dan setiap berdoa di jam pertama sebelum mulai belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas penjelasannya. Ya, beri aplaus untuk ketiga pemberi penjelasan. Oke, benar ya Bapak Ibu yang sudah kita lakukan, yaitu yang pertama kesepakatan kelas yang dijelaskan pada Bu Devi tadi, yang kedua yaitu kesepakatan untuk berdoa setiap mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, ya. Dan di sekolah kita ini kan sudah melaksanakan sholat berjamaah, baik itu sholat duha maupun sholat zuhur. Maka dari itu kita tidak henti-hentinya supaya anak kita tepat waktu dalam melaksanakan ibadahnya. Oke Bapak Ibu, terima kasih ya Bapak Ibu telah memberikan penjelasan-penjelasan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan, nilai yang kita bersama lepas dari suku bangsa, agama, bangsa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Di sini ada profil pelajar Pancasila, IBO, Primary Yes, program PHP, keterampilan hidup, life skill. Nah, kita tahu bahwa profil pelajar Pancasila itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan program PYP itu adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya lurus hati, pendengar yang aktif, tidak memanfaatkan orang lain, dan memberikan terbaik dari diri. Oke, nah di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita sebagai manusia sangat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Apa contohnya Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia? Yaitu adalah kelangsungan hidup. Ya Bapak Ibu yang kita penuhi kelangsungan hidup, baik dari proses makan, minum, dan memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Lanjut ini, ada kebutuhan dasar manusia. Nah, salah satunya tadi sudah dijawab ya Bu. Nah, di sini ada 5. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti kalau kita jumpa atau kita berinteraksi kepada anak murid, mungkin ada anak murid kita yang tidak terpenuhi salah satu antara kebutuhan dasar manusia, maka dia membuat suatu permasalahan, maka kita bisa dapat melihatnya. Ya, nih di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Apa itu bertahan hidup? Yang pertama adalah makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Sedangkan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Dia harus mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, dari kelima kebutuhan dasar manusia ini, contohnya apa yang terjadi atau yang sering kita temukan di sekolah kita atau yang kita temukan pada peserta didik kita Bapak Ibu? Yang sering kita temukan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Contoh ada kasus, si Andi yang mengambil bekal si Ani, sehingga Ani memberontak, menangis-nangis, sehingga bekal si Andi tadi dimakan oleh Andi sampai habis. Itu kebutuhan dasar apa yang tak terpenuhi oleh Andi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar bertahan hidup. Oke, ada Bapak Ibu selama kita mengajar ini ada nggak menjumpai kasus dari 5 kebutuhan dasar manusia ini? Ada? Boleh berbagi Bapak Ibu yang ingin berbagi? Yang ingin berbagi, yang sering kita jumpai, baik itu bertahan hidup, kasih sayang dan rendah dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan maupun kesenangan. Oke, terima kasih Bu Mai, dipersilakan. Terima kasih Desi. Sepertinya ini apa itu tadi? 5 Kebutuhan dasar yang untuk kelangsungan hidup yang bersifat baik dan positif. Saya pernah melihat anak kita satu bungkus atau satu bekal nasinya mereka menyulut makan di bawah tiang si mas ini sama-sama. Itu memang melihatnya terharu gitu. Yuk kita sama-sama. Jadi dia merasa mungkin temannya nggak punya bekal,
dia ngajak sama-sama. Seperti itu bisa tuh Bu sih, itu termasuk apa? Mengarahkan Iya, iya. Ada berlima dia makan sama-sama. Ya, itu yang dilihat. Terima kasih Bu Susi. Oke, terima kasih kepada Ibu Mercy telah memberikan suatu pengalaman ya yang pernah dihadapinya. Nah, yang dijelaskan pada Bu Mercy tadi adalah salah satu contoh bertahan hidup, ya kelangsungan hidup ya Bapak Ibu. Nah, di situ mungkin teman yang membawa bekal tadi sudah memahami antar sesama. Jadi satu bungkus nasi yang tadi bisa berbagi. Di situ ada sifat positifnya. Ya, yang pertama sifat positifnya berbagi antar sesama. Yang kedua dia merasakan bahwa teman ini kalau tidak makan nanti seperti apa, nanti selanjutnya tidak bisa menerima pembelajaran. Itu mengarahkan ke arah positif. Bagus ya Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang pernah mengalami atau pernah menyukai kejadian-kejadian 5 kebutuhan dasar manusia ini? Oke. Ada Bapak Ibu? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini lanjut motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibagi dua, yaitu baik itu motivasi intrinsik maupun motivasi intrinsik. Ya, motivasi ekstrinsik ini yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, sedangkan motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka ingin dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, contoh ya, seorang murid kita tidak memakai atribut lengkap atau tidak memakai sepatu. Ya, supaya mereka tidak terkena hukuman, maka mereka untuk menghindari itu memakai sepatu. Ya. Kadang-kadang ada juga motivasi pada diri murid itu dia senang ya mendapatkan imbalan atau penghargaan. Bukan murid aja ya Bapak Ibu, kita juga sebagai pribadi senang kadang-kadang mendapat ya penghargaan atau imbalan. Nah, itu berarti motivasi yang keluar dari diri kita, yaitu motivasi intrinsik ya. Nah, sedangkan motivasi intrinsik itu contohnya lagi untuk menjadikan orang yang mereka inginkan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya Bapak Ibu ya. Nah, kedua motivasi ini sangat berhubungan, berkaitan, baik intrinsik maupun ekstrinsik. Lanjut. Nah, ini di sekolah kita sering jumpai apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah yang pertama tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau tidak diinginkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu bentuk hukuman. Ya Bapak Ibu, nanti kita bisa membedakan, nanti ada satu contoh ya. Sedangkan konsekuensi adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Itu konsekuensi. Ya. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya Bapak Ibu, nanti kita tahu bagaimana kita menghadapi murid kita dalam bentuk hukuman atau pelanggaran. Ya, pelanggaran itu kita dengan bagaimana kita menyelesaikannya, dengan hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi. Ya Bapak Ibu, nih penjelasan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi sudah bisa ya Bapak Ibu ya, sudah paham ya? Oke Bapak Ibu. Dari ketiga ini, yang mana yang sebaiknya kita terapkan di anak didik? Apakah punya kelebihan atau
tidak boleh bikin hukuman gitu. Nah, terus. Oke Bapak Ibu, pertanyaan bagus dari Bu Mayasi. Dari ketiga ini mana yang lebih baik dilaksanakan Bapak Ibu? Ya, kita ketahui Bapak Ibu sebenarnya ini materinya berlanjutan ya Bapak Ibu, nanti ada juga sampai, tapi saya jawab aja dulu semampu saya. Oke, untuk hukuman kita ketahui bahwa contoh satu pelanggaran, anak terlambat, kita langsung, kamu terlambat ya, langsung ke belakang ambil ember, ambil sikat, kamu bersihkan kamar mandi. Itu bentuk apa Bapak Ibu? Hukuman kah atau konsekuensi atau restitusi? Hukuman ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan konsekuensi kita ada peraturan sekolah. Nah, peraturan sekolah yang terikat, ya mau tak mau siswa melaksanakan. Tetapi murid dibuat tidak nyaman. Ya, sikap guru selalu mengontak murid. Contoh, ada buku kasus atau menghafal juga salah satu contoh konsekuensi Bapak Ibu. Ya, terlambat 10 menit hafal 10 ayat. Itu termasuk ke dalam konsekuensi. Nah, ini Bapak Ibu, yang bagus itu adalah bagaimana kita cara sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Kami pun di sini, saya dan Pak Agus juga sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi murid kita kalau ada kesalahan, kita memakai restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ada lagi contoh kasus di dalam kelas, tak buat PR. Kita suruh anak kita tak buat PR, soal kita 5, kita tambah 10. Jadi berapa PR-nya Bu? 15. Itu termasuk konsekuensi hukuman atau restitusi? Termasuk hukuman. Oke Bapak Ibu, termasuk hukuman. Oke, Ibu silakan Ibu kepala sekolah. Sebenarnya mau pertanyaan Bapak Ibu? Bukan pertanyaan. Ya. Yang disampaikan Bu Susi, hukuman itu sifatnya tiba-tiba atau suatu tindakan. Ya, contoh kenapa orang langsung kita, ya, itu hukuman. Seperti pernah kita bahas juga dulu ketika di bulan Desember tahun lalu yang di situs positif ya. Hukuman, konsekuensi, restitusi. Jelas bagusnya itu restitusi. Restitusi adalah solusi yang diambil oleh siswa yang bersangkutan karena objek kita siswa. Contohnya, jika anak yang tidak buat PR, seperti tadi contoh kamu Susi, kenapa tidak buat PR nak? Kan kita tanya dulu, ya. Saya tertidur Bu. Kok bisa? Tidur jam berapa? Jam 7 Bu. Jadi nggak sholat maghrib, nah udah Bu. Sholat isya tentu pasti tidak, ya. Oke. Ada wejangan nasihat yang kita berikan. Besok nak sholat isya dulu, ya, makan malam dulu baru tidur. Oke. Kalau kamu tertidur pulang sekolah, bisa langsung kerjakan. Gak bisa Bu, pulang sekolah saya bantu orang tua saya Bu. Jadi saya pulangnya jam 7 tanpa makan langsung tidur. Atau saya sholat maghrib langsung tidur. Menurut kamu yang kamu lakukan ini bagus atau benar? Sudah benar? Tidak Bu. Itu restitusi yang kita ambil di sana, ya. Jadi menurut kamu baru apa yang bagusnya? Ya Bu, saya janji Bu, besok pulang sekolah sebelum saya bantu ayah saya Bu, saya kerjakan PR dulu Bu. Dan untuk sekarang menurut kamu gimana? Kita tetap lagi nih, tetap kita lagi tidak kerjakan PR. Saya janji Bu, dalam waktu nanti saya tidak istirahat Bu, saya akan kerjakan PR Ibu ini di waktu istirahat, boleh Bu? Itulah restitusi yang kita ambil, ya. Betul yang disampaikan Bu Susi, anak yang terlambat kita kasih konsekuensinya menghafal Al-Quran atau surah atau ayat. Sebenarnya ini juga tidak boleh secara mutlak, tapi bukan dilarang, ya. Karena restitusi bisa dilakukan bukan hanya 1, 2, 3 kali. Semua kita sepakat menggunakan restitusi dalam penerapan disiplin positif. Jangan lelah Bapak Ibu, ya. Saya yakin karena ini hal baru disiplin positif. Udahlah sekalian yang tidak bikin PR
besok yang tidak bikin PR lagi, tegakkan ke depan. Dari kitanya sebenarnya, ya restitusi adalah pilihan yang bagus. Karena kita harus tahu dulu. Kalau kita tidak bertanya tadi, kenapa si Baju tidak mengerjakan PR, langsung kita marah. Ibu tidak mau tahu, kamu tidak menghargai ibu. Capek-capek ibu masuk lokal kalian, lokal kamu tidak kerjakan PR. Menurut kamu ibunya apa? Kan keluar kata-kata yang tidak enak. Nah, restitusi di sini dimainkan, ya Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya restitusi adalah pilihan yang paling benar, tapi kita punya komitmen akan terus berkelanjutan melaksanakan restitusi dalam penerapan disiplin positif seperti itu. Ya, jadi ada negosiasi, ada mencari kenapa dilakukan sesuatu, dan siswa yang bersangkutan mencari solusi terhadap apa yang dia sendiri lakukan. Seperti itu, terima kasih. Baik, terima kasih penjelasan yang diberikan oleh kepala sekolah. Ya, sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ penjelasan tentang restitusi. Nah, sekali lagi nanti pengunjung dari materi tersebut kita mudah-mudahan kita akan paham ya materi yang kami berikan ya Bapak Ibu ya. Nah, yang jelas restitusi ini adalah bagaimana seorang guru melakukan kesepakatan atau suatu perbincangan bersama murid ya untuk menegakkan disiplin positif sehingga mendapatkan suatu solusi yang berasal dari diri murid itu sendiri. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti juga kita sebagai guru di posisi apa? Kita menghadapi untuk menegakkan disiplin positif ini posisi apa kita akan laksanakan? Nanti ada 5 posisi guru untuk menghadapi atau menegakkan disiplin positif yang ada di sekolah. Oke, kita lanjut dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ini yang saya bilang posisi 5 posisi kontrol guru terhadap permasalahan yang dihadapi di murid. Kita ini sebagai apa? Nah, setelah mendapat materi ini, mungkin kita merasa bersalah, merasa sangat bersalah Bapak Ibu. Mungkin kita selama kita menjadi guru, kita bisa menjadi yang pertama ya bisa menghukum. Mungkin seorang guru menghukum kita ini, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Ya, oke, kita lanjut ke materinya ya Bapak Ibu ya. Contoh penerapan posisi kontrol guru. Ingat ya Bapak Ibu, ada 5 tadi. Pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, ya, yaitu manajer. Nah, ini ada kasus yang sering juga kita jumpai ini di hari Senin. Kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh dia nggak pakai topi, nggak pakai dasi, atau pakai sepatu warna putih, pakai kaos kaki tidak sesuai dengan aturan. Kita sisihkan kan? Selama ini kita sisihkan anak kita. Kita sisihkan. Nah, contoh ini kasus tersebut, contoh kita sebagai penghukum. Siswa tidak memakai atribut lengkap tadi, kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Jelas ya Bapak Ibu ya? Berarti kita mengambil posisi penghukum. Nah, dalam permasalahan kasus yang sama, kalau kita sebagai pembuat merasa bersalah, kita bilang ini, kita jumpai murid tersebut, kita ngomong seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Berarti kan kalau kita ucapkan seperti itu, anak kita merasa bersalah ya bapak ibu ya, pembuat merasa bersalah dari ucapan yang kita ucapkan. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Nah, 2 ya bapak ibu ya, posisi kontrol guru. Kita lanjut posisi yang ketiga. Sama kasusnya bapak ibu. Kita sama anak murid sebagai teman, posisi kita temannya, ya. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu, ya sekali ini saja. Ya sudahlah. Ya bu, jawabnya kan? Ya sudahlah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Kita
lainnya. Kalau kita menganggap diri kita teman kepada murid kita. Lanjut posisi pemantau. Kita catat anak itu ya Bapak Ibu berapa kali dia melanggar. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kita ambil buku. Oh, udah 2 kali kamu ini nak. 2 kali kamu sudah melanggar ini. Ya, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara ini, kamu beli atribut ya, ke koperasi dan jangan ulangi. Tapi kita sudah dapat 2 kali catatan. Ya, contoh 1 kali hari Senin kemarin. Tentu kita, oh si Andi ya, kita tengok di buku pemantau kita. Kita tengok, oh, ternyata Andi ini 2 kali melanggar. Berarti kita sebagai posisi memantau. Oke, kita lanjut posisi yang terakhir yaitu posisi manajer. Kita menghadapi kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara pernikahan. Nah, kita duduk sama-sama Bapak Ibu. Contoh, ini siswa yang tadi tidak memakai atribut lengkap. Ini kita seorang guru menghadapi permasalahan. Kita tanya, apa kamu tahu kesalahanmu nak? Dia jawab. Ada interaksi diskusi kita, ya. Dia duduk tenang dulu, ya. Kita kasih stimulus dulu, baru kita tanya, apakah kamu tahu kesalahanmu tadi nak? Tahu bu. Kamu itu kan bisa Oke, lanjut. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu nak? Dia keluar sendiri solusi daripada diri dia sendiri. Tak kita, kamu harus tahu ya setelah ini. Nah, hati-hati kamu ya. Hati-hati kamu ya, nanti ibu catat kamu nanti. Ya, nah dari 5 posisi ini Bapak Ibu, saya sendiri bahkan sama Pak Agus juga setelah dapat materi ini, mungkin berapa kali kita membuat kesalahan di posisi kontrol guru tersebut. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Ini rumah kan tukang bagian ada senyum. Iya. Apa sih tugasnya ya? Membariskan nama kita sering masyarakat. Memang luar biasa apalagi ya. Jadi kayaknya kita sudah dapat ini juga dikit-dikit. Muncul tadi satu yang kemarin itu ini. Kamu yakin nak barisanmu seperti ini? Nah, baru dia bergeser. Sebelah satu barisanmu, katakan bergeser. Mana nih barisannya nak? Tidak kan bergeser. Tapi kalau kita, kamu yakin nak barisanmu seperti ini? Baru dia. Itu bisa kan seperti itu? Iya, itu salah satu contoh ibu meyakinkan posisi kontrol manajer. Ya, dan itu juga nanti ada tahapan segitiga restitusi kita lakukan. Ada juga nanti pertanyaan yang kita hadapi untuk menyelesaikan permasalahan pada murid untuk menegakkan disiplin positif di sekolah. Nah, dengan pertanyaan itu, dengan pernyataan itu dia langsung bergerak, maksudnya. Berarti kan dia bergerak berdasarkan suruhan ibu atau memang keluar dari diri Iya, Iya, itu keluar dari diri kita sendiri. Iya. Ya, dari diri dia sendiri. Bukan dari guru yang coba kita. Ada ibu, kelas 1. Ya, lurus barisannya. Kita lurus kan? Kita kan 1, 2, 3. Bengkok lagi. Wah, tulis 1. Maka kita akan capek Bapak Ibu. Di sini. Ya, di sini kami juga sama-sama kita ya Bapak Ibu untuk sama-sama belajar bagaimana penggunaan 5 kontrol Ya, posisi kita berusaha untuk menjadi posisi manajer. Nggak ada mikrofon ya? Nunggu mikrofon ya. Nggak apa-apa. Soalnya kakak nunggu mikrofon. Baik, aku Susi ya. Memang posisi ideal kita sesungguhnya di manajer. Kalau kita berbicara ideal, pasti idealnya seperti itu. Tetapi kita semuanya menjadi seorang guru pasti pernah menjadi kelima kontrol. Pasti pernah. Dan menurut saya, sesekali hukuman harus diberikan, sesekali juga harus dikontrol, sesekali juga anak harus diberi rasa kecewa, dan sesekali kita
Jadi kalau saya pribadi, saya pernah menjadi pembantu, saya pernah memantau, saya jadi temannya, dan saya juga pernah menimbulkan rasa kecewa, dan saya juga pernah menjadi manajer. Karena dalam kurikulum Merdeka ini kita kan mengakomodir berbagai perbedaan dari siswa, berbagai macam dengan segala macam kebutuhan belajarnya dan perbedaan-perbedaan latar belakang. Terkadang ada anak yang bisa ditangani dengan biaya restitusi, tetapi ada juga anak yang harus kita berikan treatment yang lain, tergantung pola dan latar belakang dari kehidupannya di dalam keluarga maupun di lingkungannya. Ada anak yang dilembuti saja sudah tersentuh. Ada anak yang cukup kita beritahu peraturannya seperti ini loh, sudah mantap. Ada anak yang kita hadapi dia dengan menjadi teman, sudah oke. Tetapi ada anak juga yang sudah kita jadikan teman, yang sudah kita jadikan ada pantauan, yang sudah kita berikan rasa kecewa. Malah umpan-umpan, itu juga anaknya. Macam makan obat sehari 3 kali kita panggil udah. Akhirnya solusinya kan kena hukum sebagai konsekuensinya. Apakah hukuman itu menjadi haram? Tidak menurut saya. Tetapi hukuman itu atau konsekuensinya tentu harus logis. Nah, jangan tak datang terlambat cukup Muhammad Kebaya itu kan tidak logis. Restitusi berlaku atau dia tidak buat PR. Jangan dihukum Muhammad Kebaya, tentu harus diselesaikan di dalam kelas. Misalnya konsekuensinya apa? Tentu waktu istirahatnya jadi berkurang. Kan begitu. Jadi menurut saya kelima kontrol itu terkadang harus kita gunakan, tapi tetap yang terbaik dan yang ideal itu adalah kita menjadi seorang manajer dan juga restitusi kita melakukan. Kalau kita mengakomodir berbagai perbedaan, itu aja diskusi. Maaf ya Bu. Bagus ya Bapak Ibu. Biasa Bapak Ibu ini saya bertanya. Oke, bagus ya Bapak Ibu ya. Nah, iya benar sekali ya. Kita juga sebagai guru mungkin kelima posisi kontrol itu sudah kita lakukan. Ya. Nah, oke. Nah, kita lanjut ya Bu ya materinya supaya lebih paham lagi ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, di sini ada pertanyaan yang perlu Bapak Ibu jawab. Ajukan tangan, pertanyaan itu ada 4. Di mana jawab pertanyaan ini? Posisi kontrol apakah aku? Yang pertama soalnya kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, siapa yang bisa jawab? Yang kedua, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Yang keempat, kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Jawab Bapak Ibu, siapa yang mau jawab? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi merasa bersalah. Ya, apa sih nama tadi? Itu ucapan untuk siswa ya. Iya. Ini ucapan guru nih. Ya, jawaban nomor 1 yaitu pembuat merasa bersalah. Benar ya? Berapa tepuk tangan? Oke, nomor 2 siapa yang ingin menjawab? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, manajer. Oke, Bapak Ibu, yang nomor 3, 4 siapa yang mau jawab? Yang tadi Pak Ajar sebelumnya, Pak Ajar dari minta aman, tapi akan ambilan. Ya, ya. Kita sepakat jawabnya. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu saja. Nah, pakai posisi yang mana? Yang 5 tadi. Pemukul, masalah, teman, pemantau dan manajer. Ayolah, lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi mana Pak? Posisi teman. Oke, siapa yang lagi yang nomor 4 pertanyaan terakhir yang mau? Acungkan tangan. Pemain. Enggak dapat. Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Posisi mana, Bang?
Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa Bu? Aku tadi kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan membuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Yang mana Pak? Yang membuat? Kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kalau kita bilang kepada anak mereka, misalnya mereka tidak buat apa Pak, tak buat PR, kerja ke Bapak. Jadi Bapak bilang lagi, kamu ya tidak akan dapat nilai jika kamu tidak mengerjakan. Itu kita sikap posisi mana Pak? Kita lakukan. Iya dari 5 posisi dari Pak. Oke, terima kasih Pak Main. Jawabannya apa Bapak Ibu? Yang keempat, apa jawabannya Bapak Ibu? Pak Main jawab pemukul, benar? Benar? Konsekuensi. Tidak ada. Nah, ya, Pak Agus jawabannya apa nih Pak Agus? Oke, coba ya. Benar nggak yang bilang Pak Agus? Pak Amail mengatakan dia posisinya adalah yang nomor 4 penghukum. Oke, ada lagi persepsi jawaban yang lain. Bu Heni jawabannya apa Bu Heni? Pemantau. Bu Heni jawabnya pemantau. Kamu tidak akan dapat nilai. Kalau tidak mengerjakan tugas. Nah, jadi jawabannya adalah iya, jawabannya adalah pemantau. Ya, karena di situ ya kalau kamu tidak akan dapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Iya, jadi kalau mereka tidak kerjakan, dan itu bukan menghukum Bapak Ibu, tetapi kita memantau dia. Tentu kita pantau ya kerjakan tugas apa enggak. Kalau dia tidak kerjakan baru itu berarti kita memantau. Ya, paham Bapak Ibu? Tentu kita pantau ya. Contoh si Andi tadi tidak kerjakan tugas, tentu kita tengok dia kerjakan apa enggak nih. Berarti kita kan sebagai pemantau. Oke, paham ya Bapak Ibu ya? Paham ya? Kita tahu ya. Ya, sepakat kita lanjut Bapak Ibu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, lanjut. Saya minat kelas ya. Ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu ya. Sekarang, mengapa pertanyaannya? Mengapa minat kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Yang bisa jawab dipersilakan acungkan tangan. Tapi kita sepakat ya Bapak Ibu, kalau mau menjawab atau berbicara, tangan. Oke. Baik ya Bu Eni ya. Ibu ya Bapak Ibu ya. Makasih ya Bu Susi. Kalau menurut saya, kalau peraturan itu membuat siswa itu menjadi terikat, karena itu yang membuat bukan dia tapi kita. Sementara kalau keyakinan kelas itu yang peraturannya dari dia, kemudian nanti kita sepakati secara bersama mana yang sesuai dengan mereka. Dan ini berguna juga untuk menyadarkan diri mereka sendiri yang membuat, dan mereka juga harus menyepakatinya dan mematuhinya. Makasih Bu Susi. Ya, betul ya kata Bu Eni. Ya, kalau peraturan itu terikat, kita sendiri yang buat, guru yang membuat, tidak boleh
Nah ini kebetulan gambarnya ketika saya buat di kelas 83 Bapak Ibu, peraturan kelas 83 ya. Oke, lanjut Bapak Ibu. Nah sekali lagi, kalau kita buat keyakinan kelas itu bahasa kita adalah bahasa positif. Jadi tidak boleh pakai tidak boleh ya, tapi kita sama-sama kerjasama atau sama-sama kita diskusi mendapatkan suatu kesepakatan bahasa-bahasa yang positif, kalimat-kalimat positif. Tidak boleh mencaci teman. Kalimat positifnya apa? Nah, saling menghargai antar sesama. Itulah contohnya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ini agak blur sedikit segitiganya Bapak Ibu. Ya. Segitiga restitusi, masuk tadi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya ya Bapak Ibu. Yang pertama, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya Bapak Ibu ya, ini 3 tahap dari segitiga restitusi. Kita lanjut. Ini menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini salah satu kata-kata yang kita hadapi ketika kita diskusi sama murid kita yang tadi melanggar peraturan atau apa ya Bapak Ibu. Misal kita ini menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah kok melakukan itu, ya. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nanti kita lihat kasus ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kata-kata yang kita lontarkan atau yang perlu kita sepakati, yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, ya. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini kan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan suatu penting bagimu. Lanjut, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Kalau kamu melakukan ini, apa keyakinan kelas yang kita sepakati? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi itu tahapan 3 tahapan dari segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah ini proses pembuatan keyakinan kelas 83 semalam Bapak Ibu. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh kelas 83. Nah ini Pak Agus menyesuaikan salah satu contoh ya Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan tahap segitiga restitusi. Ini Capion sebagai murid dia datang terlambat. Bagaimana Bapak Agus menyelesaikan permasalahan atau kasus yang dihadapi oleh Capion dengan menggunakan 3 tahap tadi, 3 tahap segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu sama-sama kita lihat ya Bapak Ibu ya. Iya, ini stabilkan identitas. Sering terlambat itu suatu kesalahan enggak? Baik, kemudian membuat kesalahan itu harus setiap orang membuat kesalahan yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Kemudian kita cari solusi bersama ya. Kemudian sebenarnya terlambat pasti tidak selesai. Kenapa sih sampai sering datang terlambat? Karena saya sambil belajar Pak, sambil main HP, sambil lakukan apa, jadi saya tidak tidur Pak. Kamu tahu kira-kira segala sepakat dengan Tahu Pak. kalau dalam terlambat sesuatu itu pasti ya. Tidak Pak. Menurut kamu kira-kira apa yang sudah kamu lakukan? Disiplin Pak.
suara PBB. Buat saya datang ke sekolah dari menghargai waktu. Menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita dari orang-orang dari kita pekerjaan kita yang menuntut dan kita bisa melatih rasa kemungkinan kita. Iya Pak, saya bisa pelanggan. Saya mohon maaf meski pelanggan. Dia juga sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dan sekarang minta maaf. Menurut Cynthia, apa yang akan Cynthia lakukan agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan lebih waktu yang lagi agar tidak datang terlambat ke sekolah. Oke, baik. Cynthia, kamu sudah menemukan solusinya. Bapak akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali ke kelas lagi ya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Selamat pagi, nama saya Cakwen dari kelas 92. Terima kasih Bapak Guru, saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan berbeda lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Bapak Ibu, cara Pak Agus menggunakan 3 tahap segitiga restitusi terhadap kasus capiran terlambat. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Ya, beri aplaus dulu. Semangat. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Kasus yang kedua yaitu bagaimana Bu Susi menyelesaikan kasus terhadap anak kita yaitu si Bilkis ya. PR-nya dicontek oleh temannya. Oke, sama-sama kita lihat dulu ya. Katanya kamu berteman ya dengan Kiki. Ya Bu, habis selfie. Apa bisa? Kiki kan sebenarnya pekerjaan saya bukan hanya PR, bukan juga selalu dilakukan. Oh begitu. Wajar lah kalau kamu marah dan kesal. Jika ibu ada di posisi kamu, pasti ibu akan berbuat yang sama. Ya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Kiki? Saya marah Bu, saya maki-maki Kiki dan mentangkan saya. Saya mengundang dia. Oh begitu. Berarti kamu berbuat seperti itu ada alasannya kan? Ya Bu, masa saya diam saja? Kan saya sudah apa yang berjalan. Tapi Kiki hanya menyontek, tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena tidak rela tugas kamu dicontek oleh Kiki. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak dibuat lebih dulu daripada itu. Misalnya kamu memukulnya. Sekarang coba kamu pikirkan tindakan kamu sampai menabrak meja itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Saling menghormati. Ya betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu mungkin tidak menurut kamu? Penting Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. murid agar guru BK berbeda. Lama-lama guru BK gak ada gunanya di sekolah. Terima kasih. Di sini kan kita bagaimana menerapkan, kita sebagai guru menerapkan kita posisi menggunakan ke manajer tadi Bapak Ibu dengan menggunakan ketiga tahap validasi, yang ketiga segitiga restitusi. Itulah tadi contoh-contohnya bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan yang ada di sekolah atau yang anak kita lakukan. Itu video ini adalah menayangkan contoh penggunaan segitiga restitusi tadi Bapak Ibu, 3 tahap tersebut. Nah, terkait dengan penggunaan guru BK di sekolah, di sini kan kita tadi tahu Bapak Ibu, kita sama-sama belajar bagaimana kita menghadapi suatu permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa tadi. Kita menggunakan posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi.
Nah, kita tidak mesti jadi guru BK, tetapi kita dituntut untuk menjadi seorang manajer. Bukan kelima tahap tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah langgar tadi 4 tahap itu, baik itu pemukul, pemantau, sebagai teman maupun merasa berbuat salah. Kita berusaha sama-sama belajar bagaimana untuk menjadikan kita sendiri di posisi manajer maupun segitiga institusi. Nah, terkait dengan guru BK, ya guru BK sama-sama juga harus seperti itu ya. Ini materi supaya Bapak Ibu bisa sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Jadi itu Pak Sro. Ya, yang selama ini sering terjadi kan, setiap ada siswa yang bermasalah dalam tanda kutip soft lah masalahnya, case-nya ya, itu kan selalu dialihkan langsung biasanya ke wali kelas. Yang mau saya pertanyakan tadi itu sebenarnya guru BK ini perannya apa di sekolah? Kok jadi abu-abu sudah? Nah, saya nggak pernah melihat sekalipun siswa yang yang bermasalah itu ditangani sama guru BK gitu. Apa solusinya? Mungkin kan guru BK sudah lebih hebat ya menghadapi yang model seperti ini. Ya, terima kasih. Ya di sini Bu Kepala Sekolah akan mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Asro. Oke, terima kasih. Saya sangat setuju bahwa kita mendalami disiplin positif penerapannya di sekolah. Benar, ya. Yang dikatakan Bu Sumi, kelima poin ini mulai dari penghukum sampai manajer, kita akan dan pernah goal akhirnya kita akan berada di posisi manajer. Ya, memang benar kata Pak Sumi. Kalau guru sudah sedemikian rupa, masalah sudah bisa teratasi, ya, jadi nggak ada masalah lagi ya. Oke, apa peran guru BK? Kita ubah lagi mindset kita semuanya. BK adalah bimbingan konseling. BK bukan hanya guru yang menyelesaikan siswa-siswa yang bermasalah, ya. BK konseling bisa menjadi tempat curhat anak-anak. Jadi kita rubah mindsetnya. Ketika dulu kita di sekolah namanya BP apa? Bimbingan penyuluhan. Ketika kita ada teman kita dipanggil ke BP, identik anak yang bermasalah. Salah sebenarnya. Ya, BK atau BP itu ruang konseling anak-anak yang ingin menceritakan happy-nya, bahagianya bisa datang ke BK. Ya. Kemudian anak kalau seandainya di jenjang SMA atau di SMP bisa saja datang ke BK, Bu, saya bingung nih Bu, sama SMP saya mau ke SMA ke SMK ya Bu. Anak kita bisa datang ke BK, ada konselingnya. Oh Bu, saya bingung nih Bu, orang tua saya suruh saya milih les basket atau futsal, bisa datang ke BK untuk konseling. Kemudian di SMA jelas lagi ketika pemilihan jurusan peran BK nampak di sini, ya. Jadi ketika penerapan disiplin positif sudah benar-benar bisa diaplikasikan di sekolah, BK tetap ada. Kita lupa mindset kita, BK bukan ruang persidangan terhadap terdakwa yang melakukan kesalahan, jadi siswa, tetapi BK adalah ruang konseling. Memang aturannya jika ada anak yang bermasalah di dalam proses pembelajaran, itu adalah haknya dan kewajiban diselesaikan oleh guru mata pelajaran. Contoh simpel, anak yang tidak mengerjakan PR tadi, ayo mainkan restitusinya, ayo mainkan disiplin positifnya. Kalau guru sudah bisa melaksanakan disiplin positif dengan baik dan benar, rasanya permasalahan-permasalahan yang sedang dan berat akan kecil kemungkinan muncul. Tapi tidak pasti ada. Setiap masalah pasti ada. Contoh, merokok itu pasti ada, anak yang cabut pasti ada, ya. Jika masalah itu tidak terselesaikan di guru mata pelajaran, boleh ganti wali kelas, ya. Ganti misalnya wali kelas tidak bisa, wali kelas bisa ganti guru BK dan kesiswaan, dan terakhir baru di topnya seperti itu Pak Asro, ya. BK itu adalah bimbingan konseling, bukan ruang sidang. Ya, kita ubah lagi. Jadi ketika anak ingin curhat happy-happynya saja, boleh datang ke BK. Oke, seperti itu. Ini waktu kita dalam mana masih ada diskusi?
soal pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut yaitu di sesi penutup. Ini yang ditunggu ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Dalam penutup ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan kerjaan yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok, manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ya Bapak Ibu, sama-sama nanti kita belajar dari materi ini, kita terapkan pada diri kita sendiri. Mulailah dari diri kita sendiri ya Bapak Ibu, sedikit-sedikit dulu. Kalau nggak mau yang besar sekolah, kita mulai di kelas kita aja dulu Bapak Ibu. Yang penting kita berani mencoba mulai dari diri kita sendiri Bapak Ibu. Oke. Sampai di sini dulu penjelasan pemateri pemaparan diseminasi budaya positif oleh kami, yaitu Pak Agus dan Bu Susi GGP Angkatan 11 Kota Dumai. Saya bersama rekan saya Pak Agus dan saya mengucapkan beribuan terima kasih kepada Bapak Ibu dan Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu berlebih untuk kami. Dari tadi, dari awal kami memberi penjelasan ya sampai akhir ini, mungkin ada kilap dan salah kata, kami mohon maaf. Jalan-jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya tak akan berlangsung. Oke, demikianlah Bapak Ibu